Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini Ibu harap anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi suatu kebutuhan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kelangkaan dan juga kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu adanya kelangkaan. Kelangkaan itu sebagai permasalahan dalam ekonomi manusia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu sangatlah tidak terbatas. Jadi kebutuhan manusia itu sangat banyak sekali. Akan tetapi alat pemuas dari kebutuhan itu sangatlah terbatas. Nah, dari hal tersebut, karena terbatasnya alat pemuas dari kebutuhan itu mengakibatkan terjadinya suatu kelangkaan. Nah, jadi kelangkaan itu menjadi inti dari masalah manusia. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan beberapa gambar mengenai kelangkaan. Nah, yang gambar pertama, di situ sudah jelas bahwa digambarkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang mengantri untuk memperoleh LPG. Nah, mengapa di sini LPG itu bisa langka? Yang diakibatkan itu karena pada zaman dulu itu masyarakat masih menggunakan kayu, gas, dan lain sebagainya untuk memasak. Akan tetapi di era sekarang yang semakin modern, mayoritas masyarakat itu lebih memilih menggunakan LPG. Nah, karena banyaknya masyarakat yang menggunakan LPG ini, yang mengakibatkan LPG ini susah untuk didapatkan, dan bahkan LPG ini semakin sedikit. Nah, yang kedua, gambar kedua. Nah, sudah jelas di situ terdapat segerombolan warga yang mengantri untuk mendapatkan air bersih. Nah, ini biasanya terjadi di saat musim kemarau, di mana di beberapa daerah akan mengalami kesusahan dalam mendapatkan air bersih. Nah, jadi sumber air yang biasanya digunakan untuk mengambil air itu kering karena musim kemarau itu. Akhirnya masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Nah, di sini pemerintah bisa menyediakan air bersih untuk masyarakat. Akan tapi biasanya air bersih ini diberikan secara gratis, dan juga ada yang diberikan dengan tidak cuma-cuma, atau dengan kata lain masyarakat bisa membeli di suatu tempat. Nah, selanjutnya yaitu ada kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan sendiri itu adalah keinginan manusia terhadap barang atau jasa yang mana ini dapat memberikan kepuasan pada jasmani dan rohani manusia. Nah, kebutuhan ini terdapat berbagai macam. Yang pertama itu berdasarkan intensitasnya. Nah, berdasarkan intensitasnya, kebutuhan itu dibagi menjadi 3. Nah, dari anak-anak ada yang tahu apa saja itu? Nah, yang tahu komen di kolom komentar, nanti akan Ibu tambahkan nilainya. Nah, jadi berdasarkan intensitasnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, kebutuhan ini itu jika tidak dipenuhi itu akan sangat mengganggu kelangsungan hidup manusia. Seperti contohnya pangan. Nah, manusia itu kan sangat membutuhkan pangan. Nah, kalau manusia itu tidak makan, maka dia akan lemas dan dia tidak bisa beraktivitas. Nah, yang kedua yaitu ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini setelah kebutuhan primer. Nah, contohnya ini adalah telepon. Nah, yang ketiga yaitu ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah
bagi orang-orang yang memiliki penghasilan lebih. Jadi mereka itu membutuhkan barang-barang yang mewah seperti mobil yang mewah atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan sifatnya. Nah, ada dua. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmani, atau fisik. Di sini contohnya itu adalah manusia itu membutuhkan tidur atau istirahat. Jadi manusia itu membutuhkan istirahat agar bisa mengembalikan energinya. Yang kedua yaitu ada kebutuhan rohani. Di sini contohnya itu berlibur. Jadi manusia itu juga membutuhkan refreshing, bukan hanya bekerja saja. Di sini kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Baik itu muda, tua, atau yang lainnya. Di sini dibedakan menjadi 8 kategori yang bisa mengakibatkan mengapa kebutuhan masing-masing orang itu berbeda. Ini menjadi tugas untuk kalian, dan kalian mencari apa saja yang mengakibatkan kebutuhan dari masing-masing manusia itu berbeda. Nanti ditulis di kertas, lalu di-scan dan dikirimkan ke grup WA. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak bisa menerima apa yang Ibu jelaskan. Jika ada yang masih dipertanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.